jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya kita dalam keadaan yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Kita percaya Allah sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Saat kita mau datang di hadapan Tuhan, saat kita mau memberi hidup dan hati kita kepada Tuhan, percayalah apapun keadaan kita saat ini, Dia Bapa yang mengerti, Amen. Dia Bapa yang peduli, Dia Bapa yang turun tangan atas setiap kehidupan saya dan saudara. Mari kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, meskipun kita mungkin tidak bisa bertemu langsung dalam ibadah seperti biasanya, tetapi kita percaya hadirat Allah siap untuk melawat kita semuanya. Mari kita mau tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita memberi hidup kita kepada Tuhan. Percaya ada mujizat dalam hadirat Tuhan. Percaya perkara yang ajaib Tuhan akan lakukan atas kehidupan kita. Bagi setiap kita yang datang dengan lapar dan haus akan Dia. Haleluya Yesus Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau sungguh Bapa yang mulia. Kau yang menunjukkan kasih setiamu atas kami Tuhan. Di tengah dunia yang bergelora ini Tuhan, kami percaya kami tenang bersama dengan Engkau. Engkau memelihara kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, tidak sekalipun Tuhan meninggalkan kami. Kami percaya Bapa, segala yang Tuhan lakukan dalam hidup kami itu baik adanya Bapa. Terima kasih Yesus, ampuni kami, kuduskan kami. Biarlah belas kasihan Allah turun atas kami. Biarlah belas kasihan Tuhan turun atas setiap kota kami, bangsa kami, negara kami Tuhan. Kami percaya di mana ada hadirat Tuhan, di situ kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kami percaya di hari Sabat Tuhan yang kudus ini Bapa, Engkau menjamah setiap hati kami untuk datang kepada Engkau dengan penuh kerinduan kepada Engkau Tuhan. Jamah kami, lawat kami, penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Kau tahu apa yang kami butuhkan, Kau tahu apa yang kami alami, Kau tahu apa yang kami hadapi saat ini Tuhan. Anakku Bapa yang sungguh setia Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berotoritaslah Engkau. Kami siap menyembah Engkau, kami siap tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik. Hadirat-Mu Tuhan yang kami rindukan, yang kami jamah setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau sungguh Bapa yang mulia Tuhan. Kau yang selalu menunjukkan kasih setia-Mu atas kami Bapa. Kau Bapa yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian ini kepada Tuhan dan katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwamu, aman bersamamu. Lebih dari harta,
Bapa yang memelihara kehidupan kami. Engkau yang menyediakan yang kami perlukan Tuhan. Tidak sampai kami meminta-minta Tuhan. Semoga tahu Bapa, Engkau mengerti atas hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni kami yang kurang bersyukur di hadapan Engkau. Ampuni kami jika kami seringkali bersungut-sungut di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa. Kami katakan lebih lagi kepadamu Tuhan, dengan hati kami yang tulus kepadamu. Kau tunjukkan kasih setia. Dengan iman katakan, Kau menyediakan. Ya, amin. Yang terima kebaikan Tuhan.
setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Bapa, kalau yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan, kalau Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Mari rasakan kasih Tuhan lebih lagi mengalir dalam hidup kita. Kita boleh menyadari kasih Tuhan tak pernah pergi dari hidup kita. Kasih-Nya selalu nyata dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari amin. Kebaikanmu melimpah atasku. Biar kami percaya Tuhan. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukan. Sebab kasih setiamu yang kami rasakan di hadapan-Mu Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu semua limpah atas kami Tuhan. Bahwa setiap jiwa kami lebih lagi melekat kepadamu Tuhan. Bahwa hidup kami lebih lagi mendekat kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kaulah tempat perlindungan yang teraman bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mau bersukacita saat ini Tuhan, karena Kaulah sumber segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapak, segala kegelisahan kami, segala kekhawatiran kami Kau gantikan dengan sukacita dalam hidup kami Tuhan. Kami tenang bersama dengan Engkau Bapak. Terima kasih Yesus, setiap kita yang siap bersukacita bersama dengan di hadapan Tuhan. Mari dengan sukacita kita mau katakan kepada Tuhan, amin. Saya percaya kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan, amin. Sehingga kita boleh menjadi umat yang lebih dari pemenang dalam hidup kita. Mari setiap kita yang percaya bahwa kita adalah umat yang diberkati oleh Tuhan, kita naikkan pujian ini dengan sukacita kepada Tuhan. Haleluya. Terima
saat ini kita percaya kita tetap dijamin oleh Tuhan. Amin. Iya. Mari pagi hari ini kita mau tenangkan hati kita. Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan, untuk menguatkan kita lebih lagi, untuk kita boleh menghadapi hari-hari kita ke depan. Kita percaya firman Tuhanlah kekuatan dalam hidup kita yang menjadi terang bagi setiap langkah kehidupan kita. Nah, kita siapkan hati kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, sungguh satu-satunya pengharapan kami. Engkau penyembuh, Engkau yang sanggup untuk memberkati dan memulihkan kami. Karena itu kami ada kembali menguduskan hari Sabat, karena kami yakin selalu ada berkat di dalam Tuhan, selalu ada pertolongan, selalu ada jalan keluar, dan selalu ada jawaban. Kami sambut firman-Mu yang penuh kuasa dengan ucapan syukur, dengan sukacita, hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, sekali lagi shalom saudara. Saya percaya kita semua bersukacita di minggu pertama di bulan yang baru. Sungguh anugerah Tuhan kita bisa sampai di bulan April. Bulan April kita dalam segala kondisi, dalam segala keadaan kita ada semua karena kasih Tuhan. Karena itu mari kita sungguh-sungguh lebih lagi hidup dalam Kristus. Kita sambut firman Tuhan
yang akan kita baca dari kitab Ibrani 12 ayatnya yang ke-25 hingga yang ke-29. Demikianlah bunyi firman Tuhan, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat 29 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Haleluya. Tak tergoncang di tengah goncangan. Itu tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Tak tergoncang di tengah goncangan. Saudara, kita telah membaca bahwa Allah berfirman bahwa Ia sendiri yang akan mengguncangkan bumi. Bukan kuasa lain, bukan antikris yang sering disebut-sebut, bukan iblis, tetapi Allah sendiri yang akan mengguncang bumi. Bukan sekedar bumi saja, tetapi langit pun juga. Semua yang di bumi ini kita tahu sifatnya tidak kekal atau sementara saja. Semuanya akan berubah, bahkan pasti akan lenyap karena sementara, tidak kekal. Karena itu mari kita belajar lebih bijak lagi. Kita belajar untuk tidak mengandalkan semua yang ada di dunia ini yang sifatnya hanya sementara. Kita belajar untuk tidak mengandalkan yang di bumi yang sifatnya tidak kekal ini, tapi belajar mulai andalkan Tuhan. Amen. Karena hanya Yesus yang tidak akan pernah berubah dan tidak akan tergoncang sekalipun semua digoncangkan. Bahkan firman Tuhan mengatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amen. Karena itulah yang menjadi alasan kenapa kita harus mengandalkan Tuhan, supaya sekalipun semua bergoncang, kita tidak akan pernah tergoncangkan. Yes. Nah, jadi agar kita tidak terkena dampak dari goncangan yang ada hari-hari ini, sekalipun semua boleh mengalami goncangan, supaya kita tidak terkena dampaknya di tengah goncangan. Karena itu kita harus belajar untuk benar-benar mencari pegangan yang kuat. Kita harus punya pegangan yang kuat supaya kita tidak tergoncang sekalipun kita kegoncangan, dan juga kita harus melakukan tindakan yang akurat. Ya, lakukan tindakan akurat, dan juga kita harus berada di tempat yang tepat. Berada di tempat yang tepat. Jadi hal yang pertama, saudara, supaya kita tidak tergoncang sekalipun di tengah goncangan, tadi saya katakan kita harus cari pegangan yang kuat. Pegangan di mana kita supaya kuat? Yang jelas kita harus berpegang pada janji Tuhan. Ya, firman Tuhan harus menjadi pegangan kita, karena cuma itu yang kekal, cuma itu yang abadi. Jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan hanya berharap pada sesuatu yang tidak kekal, maka jangan kita terkejut jika goncangan tiba-tiba terjadi, maka robohlah semuanya. Mari kita belajar untuk mengalihkan fokus perhatian kita pada perkara-perkara yang kekal, bukan pada perkara-perkara yang tidak kekal. Memang saudara tidak mudah untuk mengajak orang berpindah, melepaskan pegangan yang lama, berpindah ke pegangan yang baru yang tak tergoncang. Tidak mudah, tetapi kita harus belajar mulai dari diri sendiri. Karena kita tahu penggoncangan Tuhan itu pasti terjadi. Bahkan saat ini semua sedang merasakan. Tidak ada satupun kekuatan yang selama ini diandalkan orang bisa bertahan. Semua roboh. Negara yang kuat, perekonomian yang kuat, perusahaan yang kuat, seakan-akan semua tidak bisa berkutik. Kita bisa melihat di sini, inilah kegoncangan yang dimaksudkan firman Tuhan. Tetapi kita lihat firman Tuhan tinggal tetap dan tidak tergoncangkan. Dan kita harus tahu kenapa Tuhan harus menggoncang. Tujuan dari penggoncangan itulah supaya hanya tertinggal yang kekal saja, yang sementara akan berlalu. Dalam proses penggoncangan akan terjadi penyucian, pemurnian. Kita diuji supaya kita semakin sempurna seperti Yesus. Di dalam kitab Daniel 12 ayat yang ke-10, kitab Daniel 12
ayat yang ke-10, di sana sangat jelas sekali dikatakan bahwa banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Goncangan akan terjadi tiba-tiba dan seluruh aspek kehidupan manusia akan digoyahkan. Orang fasik akan dikatakan, orang fasik tidak akan memahaminya, tetapi orang bijak akan memahaminya. Dan saya berharap yang dimaksud orang bijak adalah termasuk saudara. Apapun yang terjadi hari ini kita sudah paham, karena semuanya sudah Tuhan firmankan. Jadi tidak perlu kita terkejut, tidak perlu kita kaget dan khawatir, karena semua sudah difirmankan. Sekali lagi, supaya kita tidak tergoncang, kita harus berpegang pada pegangan yang kuat, yaitu firman Tuhan yang tidak mungkin mengalami goncangan. Kita tidak akan pernah menyangka dalam kehidupan apapun semua yang diandalkan akan digoncang tanpa terkecuali. Tapi ketika kita berpegang teguh pada janji Tuhan, pada firman Tuhan, kita akan mengalami jaminan, kita akan punya jaminan bahwa kita tidak akan pernah terkena goncangan, tidak pernah terpengaruh dengan goncangan itu. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita tidak tergoncang di tengah goncangan? Kalau kita sudah berpegang pada pegangan yang kuat, itu firman Tuhan, kita harus bertindak dengan akurat. Kira-kira tindakan apa yang akurat agar kita tidak tergoncang? Yaitu lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Matius 7 ayat 24 sampai 27 ini berbicara tentang dua macam dasar. Dikatakan begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Orang bijaksana tadi dikatakan pasti memahami akan goncangan. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yesus mengajarkan prinsip kerajaan sorga. Jadi dalam cerita perumpamaan tadi, ada dua orang sama-sama mendengarkan firman. Atau ada orang yang sama-sama mendirikan rumah, tapi yang bijaksana mendengar serta melakukan, sedangkan yang bodoh hanya mendengar tapi tidak melakukan. Keduanya punya kondisi yang sama, punya rumah dan kena angin yang sama, hujan yang sama, badai yang sama melanda kedua rumah itu. Artinya semua orang di dunia ini akan dapat perlakuan yang sama, tidak ada yang diistimewakan. Baik yang mendengar firman, baik yang tidak mendengar firman, baik yang melakukan firman ataupun hanya pendengar saja, tanpa terkecuali semua mengalami angin, semua mengalami badai, semua mengalami banjir. Tidak ada yang diistimewakan. Tetapi saudara, kita harus tahu di sini bahwa ternyata sesungguhnya walaupun kita sudah menjadikan Yesus sebagai dasar, sebagai pondasi, tapi kita tetap mengalami hujan, banjir, dan angin. Jadi jangan pernah kecewa. Tadi dikatakan orang bijak adalah orang yang mendirikan rumah di atas batu. Itu orang bijak. Apakah dia bebas dari bencana? Tidak. Apakah dia bebas dari banjir dan angin? Tidak. Tetap sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Cuma bedanya, orang bijak yang mendirikan rumah di atas batu, dia tetap tegak berdiri, tidak terkena goncangan. Sekalipun banjir datang, sekalipun badai datang, dia tidak roboh rumahnya. Karena dia melakukan tindakan yang akurat, yaitu melakukan firman Tuhan. Ya, jangan salah letakkan dasar pondasi. Setiap orang yang menjadikan Yesus sebagai pondasi kehidupannya, pasti hidupnya akan berbeda. Amen. Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, jadi sekali lagi Tuhan Yesus ingin mengatakan, firman Tuhan ingin menegaskan, kerajaan Allah bukan soal yang sifatnya sementara, makanan, minuman, tapi soal kebenaran. Yang dimaksud adalah firman Tuhan. Di hari terakhir ini, mau tidak mau kita harus melandaskan iman kita, percaya kita hanya kepada batu karang yang teguh, yaitu Kristus. Amen. Lakukan tindakan yang akurat, lakukan firman Tuhan. Itu kita pasti akan kuat. Sekencang apapun badai, sekencang apapun angin, sehebat apapun banjir yang melanda, itu tidak akan pernah membuat kita terguncang, roboh, sekalipun semua yang buruk akan menerpa kita.
Yang ketiga, saudara, yang terakhir, kalau kita sudah berpegangan pada pegangan yang kuat, yaitu janji Tuhan, kita lakukan tindakan yang akurat, yaitu melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini adalah kita harus berada di tempat yang tepat. Kita harus berada di tempat yang tepat. Di mana itu? Tinggallah di dalam Tuhan. Tempat yang paling tepat ketika goncangan datang, supaya kita tidak ikut tergoncang, tinggallah di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, jika kita melekat dengan pokok anggur, jangan pernah khawatir. Kita pasti akan ditolongnya. Datanglah pada Tuhan, jangan pada siapapun. Saudara, di mana kita melekat, maka disitulah sebuah jaminan bahwa kita pasti akan kuat. Kalau kita sendiri, ibaratnya seutas benang, seutas tali, dia akan mudah lentur, dia mudah terkulai, saudara. Tapi ketika seutas benang atau seutas tali, dia melekat di sebuah batang pohon, maka dia tidak mudah lagi lentur, tidak mudah lagi layu, karena dia melekat di dahan yang kuat. Demikianlah hidup kita mudah roboh, kita mudah layu ketika kita tidak melekat pada pokok yang kuat, ketika kita tidak berada di tempat yang tepat. Tetapi ketika kita tinggal di dalam Dia, semua orang berkata, aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan berkata, ketika kita tinggal di dalam Dia, maka Yesus yang akan melakukan tindakan besar atas kita. Amen. Ya, saudara, Yesus juga pernah mengingatkan kita lewat firman-Nya, dikatakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Orang akan melekatkan hatinya kepada sesuatu yang dianggapnya berharga. Ketika harta adalah berharga di pandangannya, maka hatinya akan melekat di sana. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai sesuatu yang berharga di atas segala-galanya, kita pasti pun akan melekatkan hati kita kepada Yesus. Jadi yang dimaksud Yesus ini berbicara tentang berhala, ya. Ketika kita memiliki sesuatu yang lebih dari Tuhan, itulah berhala kita. Tapi saudara, ada hal yang patut kita syukuri lewat hari-hari yang penuh dengan tekanan, pemberitaan tentang virus corona yang setiap hari terus bertambah-tambah orang yang mengalami penyakit ini dan kematian. Tetapi kita harus yakin, percaya, selalu ada perkara baik di balik semua ini. Lewat musibah yang terjadi hari-hari ini, seakan Tuhan sedang menghancurkan semua berhala, semua hal yang membuat orang hatinya melekat ke sana. Seakan-akan Tuhan ingin membuktikan bahwa tidak ada hal lain yang lebih hebat dari Tuhan. Semuanya dihancurkan Tuhan. Yang selama ini diandalkan orang, selama ini yang membuat orang itu menomorduakan Tuhan, semuanya dihancurkan Tuhan. Saudara, orang yang memberhalakan olahraga, kita lihat semua stadion ditutup. Orang yang memberhalakan uang, kita lihat ekonomi mulai lesu, bahkan diambang keruntuhan. Orang yang memberhalakan pekerjaannya sampai menomorduakan Tuhan. Sekarang kita tahu ada banyak orang yang tidak bisa bekerja lagi, harus tinggal di rumah. Orang yang memberhalakan pesta, jalan-jalan, liburan, mereka tidak bisa kemana-mana lagi karena semua tutup, dilarang berkumpul, dan lain sebagainya. Orang yang memberhalakan gedung gereja yang megah dengan fasilitas yang lengkap, kita lihat sekarang gedung gereja tidak terpakai. Tuhan ingin membuktikan bahwa gedung itu bukan sebuah jaminan untuk berjumpa dengan Tuhan. Bahkan di rumah pun kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Amen. Orang yang selama ini mungkin tidak menyukai keluarga, tidak cocok dengan istri, anak-anaknya, orang tuanya, sekarang mau tidak mau harus berkumpul setiap hari di rumah, mesbah keluarga didirikan. Saudara, selalu ada hal baik di setiap perkara yang terjadi. Amen. Bahkan di balik musibah seperti sekarang ini pun. Artinya Tuhan itu sungguh baik. Dia tidak merancang kita untuk hancur. Di tengah situasi sulit ini, Tuhan ingin kita kembali bersekutu dengannya melebihi apapun. Amen. Saudara, ayat yang penutup kita akan buka dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-13 sampai 16. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-16. 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 16. Baik, beginilah firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri
berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Haleluya, saudara, inilah bukti bahwa di dalam musibah yang sangat mengerikan ada satu maksud Tuhan, yaitu supaya semua orang akhirnya hanya mengandalkan Dia. Setiap orang bersehati yang tadinya bersaing, saling menjatuhkan, tetapi dalam keadaan seperti ini, mau tidak mau semua tubuh Kristus harus bersatu. Doa-doa dinaikkan secara sehati, dan kita nantikan, saudara, bahwa pasti ada satu perkara besar yang akan Tuhan lakukan di tengah-tengah musibah yang mengerikan seperti ini. Amen. Saudara, beberapa hari lagi kita akan merayakan Paskah. Kita kenal Paskah itu sebagai hari kebangkitan Yesus. Tetapi Paskah sebetulnya memiliki sejarah yang luar biasa. Paskah, kalau dalam bahasa aslinya Pesach, atau dalam bahasa Inggris disebut Passover, atau dilewatkan. Ya, kenapa bisa disebut Passover, lewat? Ya, istilah Paskah sudah muncul sejak zaman Perjanjian Lama, yaitu ketika bangsa Israel memperingati di mana mereka terbebas dari Mesir, diperingati sebagai hari raya Paskah. Mereka menyembelih anak domba dan mereka melakukan hari raya roti tidak beragi. Dan saudara, umat Israel terbebas dari Mesir setelah tulah ke-10 dinyatakan, yaitu anak sulung mati. Malam sebelum tulah itu dinyatakan, firman Tuhan telah berkata, setiap ambang pintu, setiap rumah yang diperciki darah anak domba, maka tulah itu akan berlalu dari rumah itu. Dan semua orang Israel masuk ke dalam rumah, dipercikilah rumah, pintu rumahnya dengan darah anak domba, sehingga ketika tulah datang, setiap rumah yang ada tanda darah domba itu dilewati. Ya, hanya orang Mesir yang mengalami tulah itu, tetapi orang Israel tidak mengalaminya karena ada tanda darah anak domba. Saudara, hal itu sebetulnya sebuah cerminan atau gambaran akan kejadian yang akan terjadi di masa yang akan berikutnya, yaitu peristiwa di mana Yesus disalibkan, mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Itulah anak domba Paskah yang disembelih, dan setiap orang yang menerima darah anak domba, maka hidupnya pun akan dikuduskan, disucikan, dan kita akan dilewatkan. Terjadi Passover. Semua yang buruk, kutuk semua dilalukan dari kita. Terjadi Passover. Saudara, ada beberapa hamba Tuhan yang punya karunia Nabi mengatakan tahun ini 2020 memang akan terjadi gelombang pertobatan yang besar. Jiwa-jiwa akan mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Tetapi sebelum terjadi tuaian jiwa yang sangat besar ini akan diawali dengan goncangan yang hebat. Demikian nubuatan para hamba-hamba Tuhan itu, dan goncangan yang hebat itu akan diakhiri dengan mujizat. Dan mujizat itulah yang membuat jiwa-jiwa akhirnya mengakui ternyata Yesus adalah Tuhan. Amen. Saudara, apakah corona itu yang dimaksud goncangan yang hebat itu? Kita tidak tahu, tapi kita berharap demikian, agar sungguh-sungguh di tanggal 10 April, beberapa hari lagi, terjadi Passover. Amen. Akan dilalukan. Corona akan dilenyapkan. Amen. Tuhan. Amen. Yang sakit akan disembuhkan. Amen. Virus dilenyapkan Tuhan. Yang menderita positif akan mengalami kesembuhan. Amen. Dan semua mata boleh melihat, menyaksikan, semua lidah boleh mengaku bahwa sungguh Yesus yang kita sembah, Tuhan yang punya kuasa. Amen. Dan Dia sangat luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kalau biasa kita melakukan perjamuan kudus di minggu yang pertama, tapi karena satu dan lain hal, kita akan melakukannya disatukan di tanggal 10 April atau hari Jumat. Beberapa hari ke depan kita akan melakukan perjamuan kudus dengan teknis yang nanti akan kami sampaikan bagaimana caranya. Tapi percayalah, hari ini pun Tuhan sedang berkarya atas kita, dan siaplah untuk menerima pengurapan dari Tuhan. Amen. Puji Tuhan. Kita tutup di dalam doa.
Terima kasih Yesus, kami percaya Engkau hadir di dalam ibadah kami. Engkau melakukan karya hebat-Mu, dan kami selalu menantikan dan percaya dan berharap berserah kepada Tuhan. Segala yang baik itulah yang Tuhan kerjakan. Bagi setiap kami yang percaya, mujizat masih ada. Biarlah Tuhan kegoncangan yang terjadi hari-hari ini sungguh tidak akan pernah mempengaruhi hidup kami. Iman kami tak akan tergoncang karena kami belajar Tuhan untuk berpegang pada janji Tuhan. Karena kami akan selalu berusaha melakukan firman Tuhan, dan kami akan selalu berada di dalam Tuhan. Karena hanya 3 hal itu Tuhan yang membuat hidup kami tak tergoncang di tengah goncangan. Urapi umat-Mu di dalam nama Yesus. Hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kehidupan kita. Mari saat ini tiba waktunya kita akan memberikan korban syukur kita yang terbaik untuk Tuhan. Di minggu pertama ini mari bawa hidup kita, dan kita mau bawa apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita lewat persembahan kita. Mari sebelum kita memberi, kita satukan hati kita di dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan hidup kami. Kami percaya Kau Allah yang hidup, Allah yang sungguh luar biasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuatkan setiap kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu ya dan amin. Apa yang Kau sudah sampaikan itu yang akan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Kau Allah yang selalu menepati janji-Mu Tuhan. Tidak pernah Kau ingkar akan janji-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan tiba waktunya Tuhan, kami akan memberikan korban syukur kami yang terbaik untuk Tuhan lewat segala hal yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Apapun itu Tuhan keadaan kami saat ini, kami mau belajar untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan mereka, baik itu persembahan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan umum Tuhan. Kami percaya Kau memberkati tangan-tangan mereka. Kami percaya Kau memberkati lumbung-lumbung mereka Tuhan. Kami percaya Kau tidak akan membiarkan anak-anak-Mu pulang dengan kekurangan. Tapi kami percaya Kau akan memberikan mereka berlipat kali ganda berkat-berkat dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita memberi dengan sukacita di hadapan Tuhan. Berkat Allah melimpah atas hidup kita. Kita percaya perjumpaan dengan Tuhan membawa suatu pemulihan dalam hidup kita. Kita pulang penuh dengan berkat Allah dalam hidup kita. Haleluya. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada setiap hidup kita. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap setia Tuhan.
syukur di hadapan Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu dan kami begitu percaya pasti Tuhan lakukan sesuatu yang besar lewat setiap keadaan ini. Kami berdoa selalu dan tidak henti-hentinya untuk pemerintahan bangsa kami Indonesia yang juga sedang berjuang untuk melawan virus corona ini. Dan biarlah Engkau berikan kekuatan atas mereka, hikmat Tuhan, sehingga mereka bertindak sangat tepat ya Bapa. Berikan kekuatan agar segala komentar miring tidak akan pernah menggoyahkan niat baik mereka Bapa. Berkati orang-orang yang mungkin masih berpikiran yang buruk, berprasangka buruk, karena kami tahu yang Tuhan butuhkan hari-hari ini adalah kesatuan. Karena di mana ada kesatuan, maka kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Biarlah Indonesia diberkati Tuhan. Berdoa untuk semua aparat keamanan, para medis, perawat, dan semua relawan yang sedang bahu-membahu untuk bisa menangani bersama-sama virus yang sedang melanda seluruh dunia dan juga khususnya Indonesia ya Bapak. Biarlah Engkau berikan kekuatan kesehatan dan Engkau hiburkan orang-orang yang mungkin saat ini ditinggalkan karena kematian yang terus bertambah ini ya Bapak. Dan juga Tuhan untuk orang-orang yang saat ini dalam keadaan baik, sehat, biarlah kami semakin bijaksana menghadapi segala sesuatu agar kami tidak terkena penyakit itu. Kami yakin Tuhan juga lindungi kami. Lindungi juga Tuhan, kami berkati kota Waringin Barat Tuhan, di mana sampai hari ini, sampai detik ini berita yang kami dengar sudah bertambah lagi korban positif. Tapi kami yakin percaya dengan kuasa-Mu semua boleh dilewati, semua akan kami lewati dengan kemenangan. Sungguh kami yakin imani setiap nubuatan para hamba-hamba-Mu ya Bapa akan terjadi Passover yang sesungguhnya, akan terjadi gelombang pertobatan yang besar. Ya Yesus, kami nantikan itu akan terjadi Pentakosta yang ketiga, karena tidak lama kami yakin Yesus akan datang menjemput kami ya Bapa. Ya Tuhan, berkati semua gereja-Mu, biarlah setiap tembok-tembok pemisah diruntuhkan Tuhan, sehingga tidak ada gereja yang menutup diri, semuanya bergandengan tangan di dalam kesatuan yang indah untuk menghadirkan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, Engkau berkati umat Tuhan dalam pekerjaan yang mungkin sedikit terganggu dengan keadaan ini, usaha umat Tuhan yang juga mungkin mengalami guncangan karena keadaan seperti ini, pendidikan anak-anak kami, dan juga segala kehidupan, pelayanan ibadah dan segala sesuatunya mulai terdampak dengan keadaan ini. Tetapi sesuai dengan apa yang Kau nyatakan, biarlah kami tetap tegak berdiri, tidak tergoncang meskipun ada goncangan yang kencang, karena kami mengandalkan Engkau. Oh Yesus Tuhan, kami serahkan hari-hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah sungguh Tuhan pakai di hari yang terakhir ini, Tuhan bangkitkan taruna-taruna muda, orang-orang yang akan bernubuat, orang-orang tua yang akan mendapat mimpi. Kami semua dipakai Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sepanjang minggu ini boleh berulang tahun. Mereka yang bersuka cita karena kelahiran anak, mereka yang bersuka cita karena perbuatan baik Tuhan, apapun yang mereka alami dan segala hal yang mereka dapatkan. Hamba-Mu berdoa saat ini, biarlah anugerah Tuhan semakin nyata atas mereka. Mereka boleh bersyukur atas semua yang Tuhan nyatakan. Mereka akan terus bertumbuh di dalam Engkau. Ya Yesus Tuhan, kami serahkan hari-hari berikutnya ke dalam tangan-Mu. Sungguh kami tidak tahu apa yang terjadi esok, tapi yang kami tahu tangan Tuhan senantiasa menopang kami. Oh Yesus, inilah seru dan doa kami. Saudara, mari bukalah kedua belah tangan-Mu di hadapan Tuhan, dan mulailah saat ini memandang kepada Kristus dan siaplah untuk menerima berkat yang datang daripada Dia. Sedang jemaat dikasih Tuhan, terimalah saat ini segala kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, pertolongan, pembelaan, pemeliharaan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, tercurahlah atas-Mu segala yang baik, atas dasar kasih Tuhan, atas dasar kuasa yang Dia punya. Dia memberkati-Mu dan ditambah-tambahkan segala yang baik. Mulai saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin.